Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa di sorga, di hari ini kami rindu Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi sekalian kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavos Sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Perikop dari firman Tuhan Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21 yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh karena hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan, berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi, pembenaran dan hidup baru dalam Kristus. Itu menjadi tema kita di hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menikmati kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Kalau hari ini kita ada dan menikmati kebaikan Tuhan, bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata kasih karunia Allah bagi kita, sehingga kita terus ada dan menikmati hidup ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21 hendak mengajarkan kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, bahwa dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saya, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa hanya karena Kristus telah mati menebus dosa kita, itu berarti kita tidak bebas berbuat dosa. Sekali lagi, kita diingatkan bahwa hanya karena Kristus telah mati menebus dosa kita,
itu berarti kita tidak bebas berbuat dosa. Kristus mati di salib untuk membebaskan kita dari dosa dan menuntun kita kepada hidup baru di dalam roh, bukan lagi dalam perbuatan daging. Bagian pertama ini perlu kita catat dan kita renungkan. Lalu bagian kedua hendak mengajarkan Bapak Ibu dan saya, hendaklah kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan selalu bersandar penuh pada iman kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dengan iman kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersandar dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kita, yakni Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus menjadi titik sentral dalam kehidupan kita. Kita ingat, bukan usaha kita sendiri. Kita hidup hari ini bukan karena kita mampu atau bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita, sehingga kita boleh selamat dan memperoleh hidup di dalam Tuhan. Jadi kita tidak bisa membanggakan diri karena saya bisa hidup, tidak, tetapi karena oleh pertolongan Tuhan. Ini bagian kedua yang perlu kita catat dan kita renungkan. Saya katakan bahwa tanpa Kristus hidup kita tidak ada artinya. Karena Kristus kita boleh ada dan melakukan segala aktivitas. Lalu bagian yang ketiga, dasar kehidupan kita selaku orang-orang percaya adalah kasih Kristus yang rela menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Maka hendaklah kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus. Bagian ini jelas kepada kita bahwa Yesus Kristus telah rela menyerahkan dirinya, maka tugas kita adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus. Jadi, ya kita berpikir seperti Kristus, berkata-kata seperti Kristus, dan bertindak seperti Kristus. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan berdasarkan dengan kehendak Kristus di setiap kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, kebenaran. Kebenaran atau pembenaran di hadapan Allah hanya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi hidup benar hanya melalui iman kita kepada Kristus. Dan kebenaran itu bukan hasil usaha kita sebagai manusia, melainkan anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa hidup di dalam Kristus itu berarti bahwa kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena kita telah menerima anugerah. Memiliki iman itu juga diberikan oleh Kristus kepada kita. Karena firman Tuhan kita baca, renungkan, dan lakukan, saya percaya bahwa dari mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita terus bertumbuh-tumbuh. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki iman yang sungguh kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka bagian firman Tuhan ini hendak mengajarkan kita, tetaplah rendah hati dan tunduk kepada kendali Allah dan hidup di dalamnya. Saya percaya bahwa firman Tuhan terus kita baca, kita dengar dan renungkan, maka kita memiliki hati yang rendah dan tunduk di bawah kekuasaan atau kendali Allah. Biarlah Allah yang mengambil alih di setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kita dengar hendak menuntun kita dalam kehidupan kita memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami terus diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami. Kuduskanlah firman-Mu bagi kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
teristimewa menuntun kami memasuki minggu kerja yang baru. Hikmat penyertaan-Mu ada pada kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan terus memberkati kami. Biarlah ada kesukaan bagi kami untuk terus mendengar dan mendengar Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.